Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam Pak Hamid. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Hamid. Pak Hamid gimana kabarnya? Ya alhamdulillah Pak, juga sehat-sehat walaupun kondisi saat ini ya dalam kondisi selesai hujan, tapi ya lumayan lah. Itu menambah satu nilai tersendiri buat saya. Ini merasa bagaimana ya? Enak dan sejuk lah seperti itu. Oh iya. Tapi kayaknya Pak Hamid kelihatannya agak raut muka agak ada yang dipendam ini. Kayaknya ada masalah ini. Nah, justru hari ini Pak, saya ketemu Bapak, ini memang seperti saya ingin menerangkan sesuatu dan mungkin Bapak ini hari ini bisa ketika Anda memberikan solusi ataupun mengarahkan saya bagaimana saya memecahkan masalah yang saya hadapi hari ini Bapak. Nah, kebetulan Bapak hari ini saya ada sedikit keluhan. Saya ini merasa Pak, ketika saya tampil di depan umum itu merasa kurang percaya diri Bapak. Kira-kira. Oh iya. Maksudnya Pak Hamid ini mau di coaching gitu ya? Iya. Oh, Pak. Saya mengharapkan coaching itu Pak. Gimana? Apa tujuan yang ingin dicapai Pak Hamid dalam sesi coaching ini? Saya berharap ketika selesai coaching ini saya mempunyai kepercayaan yang luar biasa ketika saya tampil di depan umum, ketika saya memberikan ini pidato dan lain semacamnya. Itu Pak, secara umum saya jadi berharap punya kepercayaan lebih dibandingkan dengan yang sekarang. Oke. Memang profesinya Pak Hamid ini sebagai presenter sekaligus apa itu namanya ya, berbicara di depan umum baik sehingga menurut Pak Hamid tujuan akhir yang Pak Hamid inginkan seperti apa? Selain punya kemampuan maupun kepercayaan yang lebih itu Pak, saya nantinya bisa ini membawa keterampilan ini ataupun menularkan keterampilan terhadap teman-teman saya, kemudian rekan-rekan guru, baik dia mereka itu tampil di depan kelas maupun di masyarakat umum pada umumnya. Jadi intinya seperti ini. Di samping kemampuan saya, kemudian saya ingin menularkan keterampilan saya. Menurut Pak Hamid, posisi Pak Hamid sekarang ini keberhasilan atau ukuran dari 1 sampai 10 misalkan, dan Pak Hamid yang inginkan di angka berapa kira-kira menurut Pak Hamid? Kalau saya Pak merasa bahwa saya itu hanya masih merasa berada di level 4 atau 5 itu Pak, masih betul 5 kalau sekarang ini. Dan saya inginkan setelah coaching ini selesai itu saya berada di 8 atau 9 karena ada peningkatan. Jadi menurut Pak Hamid, ukuran keberhasilan yang Pak Hamid inginkan dari sesi coaching ini seperti apa yang diinginkan Pak Hamid nantinya? Ya. Saya berharap nanti yang pertama kepercayaan saya tumbuh semakin, artinya menghadapi audiens, kemudian orang banyak itu Pak, itu kepercayaannya meningkat. Kemudian tak lagi ini orang menilai saya itu kok bicaranya kok seperti itu, kurang percaya diri. Kadang-kadang juga saya merasa Bapak bahwa di tengah-tengah saya berbicara itu ada ada kalimat-kalimat yang kurang jelas, dan itu mungkin salah satunya disebabkan karena kurang percayaan saya itu. Jadi ada kalimat yang hilang gitu, kemudian kurang jelas lah begitu seperti itu. Iya, baik Pak Hamid. Jadi kepercayaan yang ingin tumbuh, yang kepercayaan yang lebih meningkat yang diinginkan Pak Hamid. Baik Pak, kita sekarang masuk ke tahap identifikasi nih Pak Hamid. Yang membuat Pak Hamid merasa kesulitan dalam presentasinya gimana? Seperti apa? Pertama Pak, saya sulit mengingat. Padahal
Padahal sebelum saya persiapkan itu sudah saya harus berbicara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata ketika saya tampil, kok ternyata berubah ya. Ketika saya itu menghadapi audiens, apalagi apa yang saya hadapi itu orang-orang yang memang punya kompetensi di atas saya itu Pak, punya pengalaman di atas saya. Saya pernah sekali itu tampil di depan mereka, di orang-orang yang sudah katakanlah punya track record yang ini lebih dari saya lah, seperti itu. Jadi ketika menghadapi itu saya kok merasa kok seperti ini ya. Itulah kepercayaan saya itu mulai surut. Akhirnya saya merasa grogi gitu loh Pak. Seperti itu yang saya rasakan. Iya. Jadi daya ingatnya Pak Hamid hilang. Justru seperti itu Bapak. Karena ada apa itu namanya, perasaan grogi ya Pak. Grogi karena ada grogi. Iya. Bagaimana perasaan Pak Hamid pada waktu itu? Muncul seperti apa perasaan Pak Hamid waktu itu? Kalau boleh saya gambarkan seperti ini Pak, ketika saya itu sudah merasa kepercayaan saya diri saya itu hilang, kemudian saya merasa grogi, saya itu merasa berada di suatu titik yang mau ke kanan, katakanlah mau ke kanan kok tidak bisa ke kanan, walau ke kiri tidak bisa ke kiri, mau maju juga mandek di situ. Makanya sulitlah bagi saya seperti itu Pak, dengan kondisi yang seperti itu. Bagaimana Pak Hamid menghadapi situasi seperti itu? Kalau saya Pak, ketika dalam kondisi yang seperti itu, terus terang saya diam dulu, saya tenangkan, mencoba menenangkan diri, katakanlah ya, melakukan mindful kalau saya sekarang itu mindful sedikit, kemudian sambil lalu tenangkan diri, kemudian saya tarik nafas, saya buang dan semacamnya seperti itu Pak. Jadi ya katakanlah menggunakan mindful seperti itu Pak. Bagus itu Pak. Oke banget. Kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan Pak Hamid. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Hamid? Mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan? Begini Bapak, selain saya ingin menampilkan yang terbaik, saya sudah selama ini untuk mengurangi rasa grogi maupun ingin meningkatkan kepercayaan ketika menghadapi audiens. Saya juga sudah mencoba belajar terhadap teman sambil lalu saya itu mencari referensi bagaimana seperti apa yang seharusnya ketika saya tampil. Jadi tak hanya terfokus hanya pada satu, tapi sudah saya coba beberapa alternatif, dan mungkin ini yang alternatif yang sekian kalinya saya menghadapi semacam ini, dan saya memberikan data ini karena dalam kegiatan rutin ini diharapkan nantinya akan ada betul-betul peningkatan yang signifikan. Iya. Kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan Pak Hamid, permasalahannya Pak Hamid adalah materi yang akan disampaikan itu hilang atau dari ingatan, atau karena gugup, karena apa itu namanya, karena grogi. Itu Pak Hamid mengatasinya itu dengan mindful seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang Pak Hamid tadi menyampaikan ke teman Pak Hamid. Itu ya Pak Hamid. Mari kita merancang rencana aksinya. Kira-kira rencana Pak Hamid dalam mencapai saya dalam waktu dekat ini Pak mungkin akan mendatangi teman saya yang juga sudah kompetensi dalam bidang itu. Kemudian yang kedua, saya punya sedikit referensi atau rujukan, itu ada buku, cuman untuk waktu sekarang ini sebelum saya ambil tadi teman saya itu Pak. Jadi dibutuhkan mungkin dalam waktu dekat lah, insya Allah nantinya akan saya pelajari dan saya telaah bagaimana itu teknik-tekniknya itu seperti itu. Teman Pak Hamid, teman kerja atau teman memang
jadi presenter atau seperti apa, Pak Hamid? Ya bukan presenter, tapi anu Pak, apa namanya? Dibilang satu profesi juga satu profesi. Kita itu sering ketemu tapi dalam beda acara gitu Pak. Tapi dalam apa namanya? Dalam ketika menghadapi situasi yang seperti ini kita sering apa namanya tukar pikiran, tukar pendapat. Ketika dia tidak ada job, saya ada job, kemudian berbarengan saya gantikan seperti itu Pak. Bagus banget itu Pak Hamid, bagus banget. Oke. Apakah prioritas yang Pak Hamid miliki dalam rencana aksi Pak Hamid? Iya Bapak. Yang diprioritaskan mungkin tadi kan Pak Hamid menyebutkan ada ingin belajar Quran, kemudian juga buku. Ada buku yang ingin Pak Hamid pelajari. Ada prioritas yang Pak Hamid seperti apa yang diprioritaskan? Oh iya, prioritas yang saya apa namanya, yang akan saya lakukan dalam kegiatan itu tetap saya akan mendatangi langsung ada teman atau sumbernya ini, karena berbicara langsung, ngorek keterangan langsung, kemerdekaan langsung itu kan ketika kita sudah praktek langsung, mendengar langsung, sama kan lebih ini Pak, lebih kalau saya lebih tertata lebih baik daripada kita baca ya seperti itu. Iya. Mantap itu Pak Hamid. Strategi yang Pak Hamid akan gunakan untuk mencapai tujuan presentasi. Ya Pak, yang pertama saya akan belajar, kemudian mencari referensi, kemudian sambil lalu kita belajar kepada teman-teman yang sudah luar biasa pengalamannya, kemudian sambil lalu minta masukan dan lain semacamnya itu Pak. Belajar ke teman Pak Hamid ya? Ya mungkin belajar ke teman-teman. Itu langkah-langkah yang sangat bagus menurut saya Pak Hamid, dan sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus akan membantu Pak Hamid mengatasi bagaimana Pak Hamid itu melihat tindak lanjut dari rencana ini. Saya melihatnya itu tidak lanjut seperti ini sangat efektif buat saya, karena apa? Di samping saya itu belajar, kita harus juga ini tindak lanjut yang seperti ini yang saya harapkan untuk lebih meningkatkan kompetensi saya di bidang. Iya. Baik Pak Hamid, kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Pak Hamid terhadap rencana aksi yang akan Pak Hamid? Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian memperbaiki apa yang kurang, kemudian mempertahankan apa yang sudah baik. Ya. Belajar dengan sungguh-sungguh dengan teman Bapak, rekan Bapak ya? Iya. Rumahnya jauh Pak Hamid? Dekat aja Pak, dari kota sekitar 5 kilo. Iya. Oke. Kapan Pak Hamid mau memulainya? Besok juga bisa Bapak. Insya Allah mungkin hari ini juga, atau sehari ini secepatnya. Oke Pak Hamid. Mudah-mudahan rencana aksi Pak Hamid berjalan lancar dan mampu mengatasi permasalahan. Amin. Mungkin besok saya juga mau ke sana, ke temannya Pak Hamid. Dengan senang hati Bapak. Mungkin dengan kita berkolaborasi mungkin bisa membantu permasalahannya Pak. Siap Bapak. Baik Pak Hamid. Gimana perasaan sekarang? Sudah lumayan lega Pak, punya gambaran yang inilah. Ternyata harus seperti ini ya. Terima kasih banyak Bapak. Iya, baik Pak Hamid. Ini kayaknya saya ada jadwal kegiatan lain. Iya, siap.